Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Ustaz ucapkan barakallahu fiik pada hari ini telah memasuki semester kedua. Semoga anak-anak tambah semangat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulakan pertemuan pada hari ini, marilah kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang adab di pasar. Nah, bagaimana adab-adab di pasar? Apakah anak-anak Ustadz masih ingat semuanya? Tentu saja ya, masih ingat ya. Di antaranya adab-adab di pasar yang pernah kita bahas, yaitu selalu ingat kepada Allah dengan membaca doa, ya, berpakaian rapi dengan menutup aurat sejak dari rumah dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang adab kepada tetangga. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui video pembelajaran ini, anak-anak mampu menjelaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga dengan tepat. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan adab-adab yang baik kepada tetangga dengan teliti. Dan yang ketiga, anak-anak mampu membiasakan diri dengan adab yang baik kepada tetangga secara mandiri. Nah, langsung saja ya ke topik pembelajaran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Pada ayat tersebut diwajibkan kita berbuat baik secara berurutan. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya tanpa berbuat syirik. Yang kedua, kepada kedua orang tua, yaitu selalu berbakti dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada famili dan kerabat, anak-anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Di dalam ayat tersebut, Allah juga memerintahkan umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetangga memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Bahkan malaikat Jibril selalu berpesan kepada Rasulullah SAW agar berbuat baik kepada tetangga hingga Nabi Muhammad SAW beranggapan bahwa tetangga itu seakan-akan ikut mewarisi harta. Oleh karena itu, menjaga hubungan baik dengan tetangga merupakan sebuah kewajiban bagi orang beriman. Islam telah mengatur adab bertetangga dan menjelaskan hak-hak tetangga yang harus ditunaikan. Tahukah anak-anak semua apa saja adab-adab tersebut? Baiklah, yang pertama adalah menjaga ketenangan dan ketentraman, tidak membuat susah maupun menyakiti hatinya. Yang kedua, bersabar bila diganggu atau disakiti dan memaafkan. Dan yang ketiga, memberikan hadiah dan saling meminjamkan barang-barang yang diperlukan, juga menghargai hadiah mereka. Yang ketiga, menjaga kehormatan, tidak membuka aib ataupun cacat maupun menggosip,
apalagi mencela atau bertengkar. Selanjutnya, tidak mengganggu mereka seperti meninggikan bangunan, menggali dekat dinding, atau menancapkan sesuatu pada dinding atau pagar mereka, dan lain-lain. Selanjutnya, menjenguk bila mereka sakit, membantu bila kekurangan, dan menghibur bila kesusahan. Selanjutnya, memuliakan kedudukannya, terutama bila mereka Muslim yang lebih tua atau lebih alim. Selanjutnya, mendahului mengucapkan salam bila bertemu dengan berbicara yang halus dan sopan. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah atau air dan lain-lain di halaman tetangga. Selanjutnya, peduli jangan sampai tetangga kelaparan sehingga tidak bisa tidur dan kita tidur pulas karena kekenyangan. Selanjutnya, mendatangi undangan, terutama undangan walimah yang dilaksanakan dengan baik dan benar. Namun, bila undangan itu tidak dibenarkan agama, maka minta maaf karena tidak menghadiri. Selanjutnya, memberikan nasihat bila diminta atau mengingatkan dengan cara yang baik bila mereka lupa atau khilaf. Juga saling menerima dan meminta nasihat dari mereka. Selanjutnya, menjaga pandangan. Jangan sampai melihat aurat atau cacat mereka, termasuk tidak mencari-cari kekurangan, bahkan menutupi dan menyembunyikan aib atau celah. Selanjutnya, menjaga sikap dan lisan. Jangan sampai berakhlak tidak baik, seperti sombong, ujub, bakhil, ria, sum'ah, tidak bertegur sapa, mengadu domba, dan lain-lain. Nah, selanjutnya mensolati dan mengantarkan jenazahnya dengan khusyuk dan khudu. Baiklah anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi singkat tentang adab kepada tetangga. Untuk selanjutnya, mudah-mudahan anak-anak Ustadz dapat melakukannya, dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambah wawasan kalian, silakan kerjakan 2 soal berikut ini. Jazakumullah khairan, manjadda wajada, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.